Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yulianti Ahmad. Hari ini kita akan membahas materi tentang titik berat, yaitu tentang konsep, soal, serta pembahasannya. Berbicara tentang titik berat, pada prinsipnya dikatakan bahwa sebuah benda terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel memiliki berat. Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Nah, titik gravitasi ini biasanya berada di tengah. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat masanya seperti gambar berikut ini. Jadi ini adalah ilustrasi dari benda yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, koordinat titik beratnya atau W dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalian bisa melihat rumus dari koordinat titik beratnya, di mana x0 itu artinya dia berada di sumbu x, kemudian y0 berarti dia ada di sumbu y. Kita lihat x0, di sini x0 memiliki rumus x1 artinya benda pertama yang berada di sumbu x, kemudian dikali dengan berat benda pertama ditambah x2 dikali dengan berat benda kedua ditambah dan seterusnya. Ini tergantung ada berapa benda, berarti misalnya ada 5 benda, berarti kalian harus menuliskan x3 dikali dengan w3, x4 dikali dengan w4 sampai x5 dikali dengan w5 dibagi dengan W1 ditambah W2, artinya berat benda pertama, berat benda kedua, berat benda kalau ada 5 benda berarti sampai berat benda ke-5. Nah, untuk Y0 sama dengan Y1 berarti dia ada di sumbu Y. Dia ada di sumbu Y, yaitu Y0 sama dengan Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 ditambah dan seterusnya. Artinya kalau ada berapa banyak benda, artinya kalian harus mengalihkan sekian benda dibagi dengan berat benda pertama, berat benda kedua ditambah dengan berat benda seterusnya. Selanjutnya kita beralih kepada titik berat benda berdimensi 1. Secara matematika dapat dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2 dan seterusnya. Kemudian Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 ditambah seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah seterusnya. Nah, di sini sudah saya bahasakan bahwa X1 itu berada di sumbu X. Benda pertama kalau dia 1 berarti X2, artinya benda kedua ada di sumbu X kedua, ada di sumbu X. Kemudian untuk L itu sendiri adalah panjang. Jadi L adalah panjang. Nah, untuk Y itu berada di sumbu Y, berarti kalau Y1 ada di benda pertama, Y2 ada di benda kedua, kemudian untuk L1 ditambah L2 itu adalah panjang benda pertama dan panjang benda kedua. Untuk benda homogen berbentuk garis, titik beratnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Jadi kalian bisa melihat titik beratnya pada tabel ini. Jadi untuk garis lurus seperti ini, ada titik A, di ujungnya titik B, kemudian dibagi tengah, itu artinya ini koordinatnya. Titik tengahnya atau letak titik tengahnya itu namanya koordinatnya, biasa diberi simbol X. Kemudian untuk letak titik berat disimbolkan Y0 sama dengan 1/2 AB. Z adalah titik tengah garis, di sini sudah dijelaskan ya. Kemudian busur lingkaran dan busur setengah lingkaran, kalian bisa memperhatikan letak titik beratnya serta keterangan yang ada pada tabel ini. Nah, sekarang kita lanjut di bagian kedua, yaitu titik berat benda berdimensi 2 atau luas. Kalau kita berbicara tentang luas, berarti kita berbicara tentang panjang kali lebar. Satuannya biasanya cm/2 atau meter/2 ya. Nah, sekarang kita lihat rumusnya.
di sini rumusnya X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya. Jadi tergantung ada berapa banyak benda, berarti kalian harus mencari luas dari benda-benda tersebut. Kemudian Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah dan seterusnya per A1 ditambah A2 dan seterusnya. Untuk benda homogen berbentuk bidan, titik beratnya bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi bisa kita lihat pada tabel berikut. Kita lihat tabelnya. Di sini ada nama-nama benda dan kalian bisa melihat letak titik beratnya pada tabel ini, serta ada keterangan bahwa T itu adalah tinggi segitiga, kemudian set perpotongan diagonal AC dan BD. Di sini sudah jelas tentang nama benda, kemudian letak titik berat serta gambar dan keterangannya. Ini akan kita gunakan ketika soalnya menggunakan misalnya bidang segitiga atau jajar genjang, berarti kita harus menggunakan letak titik berat yang ada pada tabel ini. Sekarang kita lanjut di nomor 3, yaitu titik berat benda berdimensi 3 atau volume. Kalau kita berbicara tentang volume, berarti F sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini ya. Nah, ini secara umum. Untuk benda homogen berbentuk ruang, titik beratnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Jadi kalian bisa melihat titik berat dari benda homogen berbentuk ruang. Misalnya kerucut, misalnya nama benda kerucut pejal dengan tinggi T. Nah, ini gambarnya. Kemudian kita bisa melihat di sini Z0 itu adalah titik koordinatnya ya, atau titik tengahnya. Di sini letak titik beratnya Y0 sama dengan 1/2 kali T, berarti kali tinggi. Kemudian untuk volumenya sama dengan 1/3 V kali R pangkat 3. Jadi V kali R pangkat 3. Ingat, untuk R itu sendiri biasanya 1/2 kali diameter ya. Ini rumus dari R atau jari-jari. Nah, lanjut. Ini silinder pejal dengan tinggi T, kemudian setengah bola pejal dengan jari-jari R, ini gambarnya. Kemudian ini letak titik beratnya, bola pejal dengan jari-jari R, kemudian bidang kulit prisma dan seterusnya. Kalian bisa melihat pada tabel berikut ini. Jadi lihat saja rumus-rumus letak titik beratnya sesuai dengan kemauan dari soal ketika soal menginginkan letak benda, misalnya kulit limas atau benda-benda yang lain. Jadi tapi analisis dulu apakah dia benda berdimensi 2 atau berdimensi 3 atau 1 ya. Nah, sekarang kita masuk di soal.